Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fi kulli khinin wa awqat. Wassalatu wassalamu ala rasulihi asyrafil khalqi wal bariyat. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Fathur Rabbani. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Fathur Rabbani yakni Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Al-Fathur Rabbani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasumma ila hadratil sultanil awliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin wa li walidahi wa li masyayikhihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Sampai halaman 10 ya. Innama yuwaffas sabiruna nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Innama, sesungguhnya, yuwaffa, telah dicukupkan, as-sabiruna, bagi orang-orang sabar atau bersabar,
ajrohum pahala mereka, bi ghairi hisabin, tanpa batas. La yakhfa, tidak samar, alallahi, bagi Allah, syai'un, sesuatu, bi'ainihi, dengan pandangannya, ma yatahammalu, ma apa atau sesuatu, yatahammalu, yang dipikul, al mutahammiluna, oleh orang-orang yang dibebani, min ajlihi, karenanya, isbiru, bersabarlah kalian, ma'ahu, bersamanya atau bersama Allah, sa'atan, sejenak saja, waqad ra'aitum, waqad, sungguh, ra'aitum, kalian akan melihat, lutfahu, kelembutannya, wa in'amahu, dan kenikmatannya, sinina, bertahun-tahun, asyaja'atu, keberanian itu, sabru sa'atin, sabru, bersabar, sa'atin, sejenak, innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as-sabirina, bersama orang-orang yang bersabar. Bin nasri, dengan pertolongan,
wadzafri dan kesuksesan, isbiru bersabarlah kalian, ma'ahu bersamanya, nya kembali ke Allah. Wantabihu dan sadarlah kalian, lahu kepada Allah, wala dan janganlah taghfulu kalian lalai, anhu terhadap Allah, wala janganlah tadruku kalian tinggalkan intibahakum perhatian kalian, ba'dal mauti setelah mati, fa innahu sesungguhnya la yanfa'ukum tidak berguna lagi kum bagi kalian, al-intibahu kesadaran itu, fi dzalikal waqti di waktu itu, intabihu sadarkanlah diri kalian, lahu kepada Allah, qabla sebelum, liqaihi berjumpa dengan Allah, intabihu sadarkan diri kalian, qabla sebelum, antantabihu
kalian disadarkan oleh Allah bila tanpa amrikum kekuasaan kalian, fatandamu maka kalian akan menyesal, waktu di waktu la yang fa'ukum yang tidak berguna bagi kalian, an-nadama penyesalan itu, wa aslihu dan reformasilah qulubakum hati kalian, fa innaha karena idza soluhat jika hati kalian telah baik, soluha maka akan baik lakum bagi kalian sairu semua ahwalikum kondisi spiritual kalian, walihada dan karena hal ini qala bersabda siapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fi bani adama dalam diri anak Adam, mudghatun ada segumpal daging, idza solahat jika segumpal daging itu baik, idza solahat jika segumpal daging itu baik, solaha maka akan baik laha karenanya sairu seluruh jasadihi tubuh anak Adam, wa idza
apabila segumpal daging itu fasadat rusak, fasadalaha maka rusaklah dia, fasada maka rusaklah, laha karenanya, sairu seluruh jasadihi tubuh anak Adam, ala ketahuilah wahia itu adalah al qalbu hati. Oke, saya jelaskan dulu. Ya, ini Syekh Abdul Qadir menyampaikan kepada kita untuk bersabar, ya. Sabar sejenak. Masa nggak bisa sih sabar itu? Sabar itu indah. Ya bukan, sabar ya sabar, indah cantik. Orang-orang kalau bikin status kan gitu. Sabar itu indah, indah ya indah, sabar ya sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu surat Az-Zumar, ya. Ayat 10. Kita itu hari ini menyaksikan banyak orang yang tidak pernah sabar. Contohnya di lampu merah itu, suruh sabar sejenak aja nunggu pergantian lampu merah, pasti nggak mau, nerombol aja. Jadi kalau nggak bisa sabar, akhirnya kan kecelakaan, ya. Kecelakaan itu bukan karena takdirnya Allah, karena itu takdirnya dia sendiri. Kita disuruh sabar sejenak, ya. Mungkin selama sekian tahun kita mendapatkan nikmat dari Allah, baru tahun ini dikurangi nikmatnya. Duh, kalau mengeluh luar biasa. Okay. Nah, oleh Syekh Abdul Qadir kita disuruh bersabar aja dulu sebentar, ya. Jangan mengeluh, jangan curhat. Katanya innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kata Syekh Abdul Qadir, orang yang pemberani itu orang yang berani sabar, bukan berani marah, tapi berani sabar. Saya sering ditanya orang tentang sabar. Sabar itu gimana sih Gus? Sabar itu sulit dijelaskan. Saya harus menjelaskan tentang manusia. Manusia itu supaya sabar, ya. Dulu di zaman Yunani kuno, manusia seperti kita ini disebut Homo sacer atau Homo sacer. Tulisannya ya Homo, ya, SACER itu bacanya sacer, ya, manusia suci. Sebenarnya kita ini masih wujud manusia atau bukan? Itu sudah dibahas oleh orang-orang di zaman Yunani kuno.
Bapak Ibu ini manusia hanya di statistik saja dan KTP, IKD, atau manusia yang sejati. Kok disuruh sabar aja nggak bisa. Nah, terus ada manusia-manusia yang paling berbahaya, yaitu manusia yang mampu menentukan siapa yang layak hidup secara manusiawi dan siapa yang hanya pokoknya dikasih kehidupan. Itu manusia yang paling berbahaya. Apakah kita ini masih menjadi manusia hidup di dunia? Sebelum kita bicara sabar, apakah kita masih menjadi manusia di dalam sistem kekuasaan orang lain? Apakah kita mendapatkan perlindungan dan memiliki martabat sebagai manusia? Kok disuruh sabar? Nah, ini sudah dipertanyakan oleh orang-orang Yunani kuno, ya, sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, ternyata manusia itu tidak seperti kertas kosong yang tanpa tulisan. Nah, ini sudut pandangnya berbeda dengan psikologi, juga dengan filsafat. Ya, orang tasawuf memandang bahwa manusia itu tidak seperti kertas kosong yang tanpa tulisan. Ternyata di dalam diri manusia, ya, ini ada tombol refleksi. Di dalam diri manusia ada tombolnya ternyata. Apa tombolnya? Jadi ada rangsangan muncul dan menunjukkan itu reaksi pada diri manusia. Ya, ketika dimarahi muncul reaksi apa? Anak kecil takut. Ketika dipuji muncul reaksi apa? Kita kalau dipuji orang muncul reaksi apa? Ya, senang. Ya. Ketika dihukum muncul reaksi apa? Jera. Nah, ini kalau manusia beneran. Ketika dihina muncul reaksi apa? Marah. Nah, ini berarti tanda-tanda Bapak Ibu masih sebagai manusia sejati. Kok wis dinyek wong gak marah, iki menungso apa duduk ya? Dipuji kok tidak senang, manusia apa bukan? Ya, dijawab aja, itu manusia dalam statistik, namanya tercatat di dalam IKD, ya, identifikasi kependudukan digital itu, ya, yang di HP itu. Nah, manusia kenapa nggak bisa sabar? Karena manusia itu tidak merespon stimulus yang ada di kepalanya ini sama di hatinya. Ya, manusia merespon makna dari stimulus tersebut. Saya kasih contoh, ada dua orang, ya, yang mendapatkan perhatian dari saya, sama-sama saya perhatikan. Ini ada satu orang bersama istrinya, terus yang orang kedua juga bersama istrinya. Saya dudukkan karena orang ini memiliki permasalahan ekonomi, ya. Terus saya bilang, sudah, kamu berdua saya sarankan jual nasi pecel, ya, bawa mobil kalau pagi di depan kantor Samsat Pare, ya. Ini stimulus yang saya sampaikan. Kamu bersama istrimu jual nasi pecel di depan kantor Samsat Pare, bawa mobil, ya. Nanti mobilnya nanti dibenahi supaya kamu bisa jualan di sana pagi jam 9 atau jam 10 siang kamu sudah pulang. Gimana? Mau nggak seperti itu? Di depan saya stimulusnya mengatakan, ya Gus, saya siap Gus jualan. Dua-duanya siap. Tapi ternyata makna yang ditangkap adalah berbeda.
Yang satu mengatakan bahwa Gus Wid itu tidak memanusiakan saya sebagai manusia. Saya disuruh jualan sego pecel. Jamaah yang lain kalau mau usaha dibikin usaha yang bagus-bagus, giliran saya disuruh jualan nasi pecel. Yang satu bersama istrinya mengucapkan, terima kasih Gus, saya telah diberi solusi yang hebat ini Gus, saya bisa bertahan hidup dan sekarang saya bisa berusaha lagi dengan sukses. Yang menentukan stimulusnya apa, memahami maknanya. Nah, inilah manusia. Kira-kira itu masih manusia apa manusia dalam statistik? Oh, dikongkon dodol sego pecel kok gengsi. Itu berarti manusia di dalam catatan statistik, bukan manusia sejati. Jadi orang yang pertama menerima dengan stimulus yang negatif, reaksinya negatif. Yang kedua menerima dengan reaksinya positif. Ya, nanti kalau nyuruh anak itu dua anak bapak ibu suruh, yang pertama nerimanya ya ma, ya pak berangkat. Yang satu ono ya alasannya. Tanya, kamu itu manusia sejati apa manusia dalam statistik? Jenengmu tuh kecatet di KTP. Kongkonane angel lah. Ya. Jadi ketika saya berkata kamu jualan nasi pecel, itu rangsangan yang diterima otaknya dan hatinya itu sama, tapi memaknai kata-kata saya jualan nasi pecel itu berbeda. Karena apa? Pada diri manusia itu di dalam diri manusia ada manusia dan afeksi. Istilahnya saya bikin yang baru-baru aja lah, bukan istilah yang kuno-kuno. Nanti kalau ada orang seminar afeksi, apa sih afeksi? Afeksi itu kasih sayang. Manusia dan kasih sayang yang ada pada dirinya. Nah, manusia sejak lahir bukan seperti kertas kosong, tanpa tulisan, tanpa emosional. Ya, manusia sejak lahir bukan seperti kertas kosong, tanpa tulisan, tanpa emosional. Nah, sejak pertama manusia dilahirkan di muka bumi ini, ya, sudah membawa kebutuhan afektif, ya, membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Jadi butuh rasa yang paling mendasar pada diri manusia adalah rasa aman, cinta, dan keterikatan. Anak kecil tidak perlu diajari bagaimana mencari kasih sayang ibunya. Ya, dia ketika merasa terancam nangis, dia ketika merasa lapar haus nangis. Itu sudah ada catatan sejak dia lahir. Bayi tidak perlu diajari bagaimana merasa dekat dengan ibunya, dengan bapaknya. Bagaimana merasa mendapatkan perlakuan baik dari orang sekitarnya, kakeknya, neneknya. Ya, bayi itu nggak perlu diajari. Kalau lihat bapak ibu kok nangis, berarti bapak ibu di hadapan bayi itu menyeramkan. Loh, iya kan? Ada kan anak kecil yang kita dekatin nangis. Wah, berarti kita ini menyeramkan di hadapan anak kecil. Kan stimulusnya yang menerima, itu sensornya kan yang menerima. Oh, kalau yang datang Gus Wid kok bayi itu nggak nangis, tambah senyum-senyum. Lah, kan tahu sensornya
Kalau yang datang orang soleh sama yang datang orang jahat kan tahu. Jadi itu nggak perlu diajarkan. Jadi secara alami bayi itu sudah membawa hal-hal yang bersifat afektif, ya, kasih sayang dan sebagainya. Nah, ini semua bukan produk pendidikan di sekolah. Yang perlu Bapak Ibu catat, ini bukan produk pendidikan di sekolah. Ini juga bukan produk budaya. Tapi ini adalah produk ilahi yang ditempatkan di masing-masing kolbunya manusia yang disebutkan Nabi tadi. Lek hatimu apik kabeh apik, lek hatimu elek kabeh elek. Kalau hatimu bagus semuanya bagus, kalau hatimu jelek semuanya jelek. Gus, itu orang kok bagus tau Gus, tapi menurut Gus kok jelek. Lah itu hatinya jelek, tapi dia bisa mengkondisikan karena dia tahu ada afeksi, dia harus mengkondisikan dirinya menjadi orang baik. Nah, tugasnya sekolah, tugasnya kita orang tua, lingkungan adalah menjaga sesuatu yang sudah ditempatkan oleh Allah di dalam kalbu manusia dengan baik. Rasa kasih sayangnya itu harus dijaga, jangan sampai kecewa. Nah, manusia kalau nggak diajari kasih sayang dari awal, nggak dijaga, orang tuanya suka marah-marah nggak jelas, akhirnya itu kan timbul rasa yang luar biasa di dalam hatinya, merasa tidak dihargai dan sebagainya. Akhirnya empatinya hilang, ya. Sama orang tua kalau butuh saja. Orang tua anak kecil waktu masih kecil kan sayang banget tuh sama orang tua. Terus orang tuanya keluar nangis mau ikut, terus orang tua bilang gak usah ikut, mau keluar ikut sambil melotot matanya. Akhirnya karena rasa kasih sayang tidak dijaga oleh orang tua, hatinya anak itu selalu kecewa dengan orang tuanya. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu sayang semua sama anak, jangan ikut-ikut kaplok pak. Itu harus dijaga biar tidak, rasa kasih sayang biar tidak berubah menjadi rasa benci. Gitu kok ngajari anak suruh sabar? Ya nggak mungkin anak kita sabar kalau bapaknya nggak sabar. Jadi tugas kita menjaga afeksi itu agar tetap baik di dalam kolbu, jangan sampai rusak. Bagaimana anak bisa menghormati orang lain kalau di rumahnya tidak diajari cara menghormati? Bagaimana anak bisa menghormati orang tuanya kalau orang tuanya sendiri rusak afeksinya yang ada di dalam hatinya? Saya mengajarkan anak saya, habis kita ajak keluar makan di rumah makan, setelah makan mengucapkan matur suwun pi, matur suwun mi. Anak cucunya Bapak Ibu gimana? Langsung bludus keluar dari rumah makan. Saya belikan jajan apa saja di toko mengucapkan matur suwun sama orang tuanya, karena dari kecil saya jaga supaya perasaan itu tidak rusak. Muarek lebih ngombe bapak yang ngono. Siapa yang merusak kesabaran anak? Ketika dewasa nggak bisa sabar, siapa yang merusak? Ternyata yang merusak adalah masing-masing orang tua. Coba masa kecil kita kalau menjelang maghrib, nenek moyang kita bawa sapu lidi enggak? Ayo Wendy, atus Wendy, kejar-kejar. Gak mau mandi-mandi apa yang disampaikan kakek neneknya? Iki anak setan gak gelem adus sampeyan iki. Nah, ketika ucapan-ucapan itu, ya, stimulus itu masuk ke otaknya anak kecil dan direkam hatinya. Kalau anaknya nakal seperti setan, ya jangan marah. Wong itu yang direkam itu setan. Hei anak soleh, sini mandi, sudah jam 5.
Kan gitu tuh harusnya kalimatnya. Karena rasa itu harus kita jaga. Kalau marah sama anak, sini nak, kamu anak soleh harus mandi jam segini, anak soleh nggak mandi. Kalau perempuan itu kan, kamu Vivi, kamu anak cantik jam segini kok belum mandi. Kalau kecil kan gitu. Kalau dikejar-kejar, ya anak setan nggak mandi-mandi, putune setan nih. Masa kecil saya, teman-teman yang sebaya saya itu, orang tuanya kalau ngajar ya begitu. Nggak mandi-mandi dikejar-kejar bawain sapu lidi, ngomong ya anak setan jam segini nggak mau mandi. Akhirnya anaknya kayak setan beneran, menyesal. Gus, anak kula kayak setan Gus, nyuwun dongane Gus. Lah gimana rekamannya setiap hari setan. Ya anak bagus, gini anak bagus. Kita mau bicara sabar gimana? Mau sabar sejak kecil sudah dirusak. 0 ya, nonsen kita ngajari orang sabar kalau kesabaran yang sudah diletakkan Allah di dalam kolbu itu dirusak oleh lingkungannya sendiri, termasuk orang tua yang paling berperan lebih besar. Kedua lingkungannya, ketiga sekolahannya. Lek gurune sabar, kalau gurunya sabar, kepala sekolahnya sabar, nilai TKA-nya mesti bagus. Nah, contoh ini studi kasus. Hari ini hasil TKA jeblok. Ya lihat aja tuh websitenya dan pengumumannya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jeblok. Saya begini, anak Indonesia itu tidak tiba-tiba jadi bodoh, tapi ternyatanya kan nilainya jeblok. Siapa yang harus bertanggung jawab? Saya marah, anak saya nggak tiba-tiba jadi bodoh. Segala yang saya tanamkan di dalam diri anak saya dirusak oleh sistem. Merasa nggak Bapak Ibu begitu? Nilaimu kok elek li, nilaimu kok jelek. Ya saya ngomong, anak saya nggak tiba-tiba jadi bodoh. Berarti kalau anak saya tiba-tiba jadi bodoh, berarti orang se-Indonesia, anak-anak se-Indonesia itu juga tiba-tiba jadi bodoh. Terima nggak orang tua? Ya jenengan kalau nggak ngaji gini ya terima aja. Kowe goblok li, kowe gak goblok li. Ya iya toh, anaknya bapak ya mesti goblok. Anak itu tidak perlu diajari mencintai sesuatu. Rasa cinta yang di dalam hati perlu dijaga. Anak tidak perlu diajari bersabar. Rasa sabar jangan dirusak dari hatinya anak. Makanya yang nggak sabar-sabar itu karena dari kecil rasa sabar itu sudah dirusak oleh lingkungannya. Mungkin yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Anak yang disekolahkan pesantren dan tidak di pesantren pasti berbeda. Karena di pesantren menjaga adab yang luar biasa. Kalau di sekolah umum, mungkin di luar pesantren, Pak, bisa join rokoknya Pak. Anak SMA itu join rokok Nah kalau di pondok kan takut itu sama kiainya lewat sambil ngerokok, takut langsung dimatikan. Itu karena apa? Rasa-rasa yang ditempatkan Allah di dalam hati selalu dijaga sama kiainya, bunyainya, ustadznya. Kalau di luar tuntutannya demokratis, nggak dijaga. Ya. Nah, ketika manusia memiliki rasa apatis, ya agresif, ya, atau kehilangan empati, itu bukan karena memiliki rasa, ya, rasa-rasa yang tidak baik, tapi karena semua itu sudah rusak. Ya, semua itu sudah rusak. Karena lingkungan orang tuanya sering mengabaikan. Ketika habis asar, dulu masa kecil saya kan mandi itu, terus diobrak-obrak suruh pergi ke masjid. Di masjid di sana belajar. Ya, orang tua masih menjaga kemurnian hatinya anak-anaknya.
Kalau anak sekarang habis asar itu jam 3 lah, mandi, kira-kira pergi ke masjid apa pergi ke kamar cari cas-casan HP. HP ini mbahe dikekno, mbahe kan ngerusak itu, ngerusak hatinya anak cucunya. Mbahe itu dalihnya kasih sayang pada anak cucu, ketika cucunya nangis kasih HP, kasih HP. Wis pokoknya yang penting meneng. Ini anak cucu zaman sekarang Gen Z ini rusak, yang tanggung jawab adalah mbah-mbahe. Bukan bapak ibunya. Karena faktanya saya waktu anak saya masih kecil, saya bertahan tidak memberikan HP pada anak saya. Mbak datang berdua bawa HP 2. Masa kamu beli HP model gini aja nggak mampu? Waduh. Saya menjaga supaya hati anak saya masih tetap rasa-rasa yang sudah dilekatkan Allah sejak di dalam kandungan tetap terjaga. Baik, gak terima ya. Apa gak terimanya? Kalau anaknya tidak mampu membelikan anaknya, ya cucunya itu, berarti saya dianggap miskin. Kamu jangan malu-maluin orang tua. Mbak ini tidak miskin le. Kalau cuma beli HP 1 juta saja bisa. Saya tidak mengajarkan anak saya naik sepeda kecil biar tidak jauh perginya ya, karena apa? Saya khawatir ini kota. Wis, akhirnya Pak, datang lagi bulan berikutnya, dipikul lah namanya sepeda itu, yang itu ada di sana, biasa taruh di atas itu. Loh, saya bilang sama Allah, yang rusak bukan saya Gusti, yang rusak baik. Saya yakin yang di depan saya, mbah-mbah ini harus tanggung jawab. Faktanya kalau saya WA itu yang jawab putune HP ini. Iya kan? Jadi saya jelaskan dulu sebelum bicara sabar. Sabar kadung rusak, kok disebut sabar itu indah. Sabar itu rusak, orang indah. Jadi kalau ingin mengajarkan rasa sabar, berarti ya kita harus sabar dulu. Kok bicara aturan kita sendiri nggak paham aturan, kan begitu. Jadi anak jangan ditekan ya, biar nggak depresi ya. Rasa-rasa kasih sayang, sabar itu harus kita kembalikan hari ini ya. Kita belajar sabar ini lewat ilmu tasawuf, berarti kita harus merekondisi, mereformasi semua yang sudah kita lakukan selama ini. Anak kita nggak jadi sabar ya karena kita yang merusak. Anak kita nggak muncul kasih sayang ya karena kita yang merusak. Bapak ibu mau menuntut anaknya sayang sama orang tua, kalau rasa kasih sayang sudah bapak ibu rusak dari kecil, mana mungkin bisa sayang sama orang tuanya. Paling butuh orang tua kalau gini, WA, uangnya habis klunting, butuhnya mau ngono, kasih sayangnya nggak ada. Nah, kalau kita memperlakukan manusia tidak seperti manusia, akhirnya tidak bisa dimaknai dengan baik. Contoh ini, hari ini kita semua tahu ada bencana di Sumatera dan Aceh ya. Apa yang harus kita lakukan? Saudara kita di Sumatera dan Aceh membutuhkan bantuan kita. Oke, baju-baju layak pakai, butuh bantuan sembako supaya mereka tetap bisa makan ya, minum dan sebagainya. Terus kita menerima pengumuman tuh di medsos, di media dan sebagainya. Nah, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri akan mengirim 125.000 pak ya, baju sisa ekspor, baju sisa ekspor ke Sumatera dan Aceh. Ini kita sudut pandang tasawuf ya. Nah, di sini bencana ada,
baju yang akan dikirim ada, ya kan? Yang mengirim juga mau, sudah beres kan, dikirim ke sana, ya. Itu kalau menurut etika publik layak enggak itu negara memperlakukan rakyatnya seperti itu? Berarti kebijakan seperti itu sudah biasa diambil. Ini urusan yang besar. Kalau urusan di rumah tangga, ketika anak membutuhkan sesuatu menurut etika publik, ya nanti saya belikan, tapi lama nggak dibelikan sampai anaknya lupa. Jadi itu menurut etika publik nggak layak. Makanya kalau sudut pandang sufi, kirim baju 125.000 paket ke Sumatera sama ke Aceh itu sama dengan nitip buang sampah sisa ekspor. Berarti manusia itu tidak dianggap sebagai manusia homoseks, tapi manusia dalam statistik. Nah, saya sampaikan begini apa? Kan itu di media kan seperti itu. Kita ngaji tasawuf, kalau Bapak Ibu jadi pemimpin, ya, menjadi pejabat, kalau mengambil kebijakan ya yang harus menghargai. Itu kan kalau filsafat publik kan berarti tidak menghargai. Filsafat etika publik itu berarti nggak menghargai. Masa sih negara kok cuma golekno sisa ekspor. Di negara itu ya harusnya membelikan baju baru. Makanya kalau orang tasawuf, kalau besok Bapak Ibu mau nyumbang saudara kita ke Sumatera sama Aceh, ya jangan baju bekas. Menurut etika publik di dalam hati Bapak Ibu itu tidak ada rasa kasih sayang dan rasa hormat kepada orang lain. Orang yang gila hormat itu berarti di dalam hatinya tidak ada rasa hormat. Orang yang gila pujian berarti di dalam hatinya tidak ada rasa terpuji. Yeah. Kira-kira bisa dimengerti? Belum ngomong sabar, tenang aja. Saya sampaikan ini, ya lanjut sebelumnya ya. Saya kasih contoh yang kedua, TKA anak sekolah SMA kelas 12, SMA sederajat. Saya membaca di media, ya matematikanya nasional itu 26. Matematikanya nasional 26, fisikanya 23. Bapak Ibu browsing aja sendiri, kita nggak memfitnah. Kita bicara innallaha ma'as-sabirin dari sisi yang lain. Fakta seperti yang kita hadapi. Ini kan di kitab ini fakta yang dihadapi oleh Syekh Abdul Qadir lah. Sekarang fakta yang kita hadapi. Kimia, bahasa Inggris itu menjadi standar manusia, ya. Nilai-nilai dari hasil tes TK ini ya adalah alarm. Nilai rapot itu alarm bukan? Hendi, matematikamu kok 5? Goblok kowe yo sekolah gak belajar. Dolen ae, jajan ae. Dikasih uang 1 minggu 150, 2 hari habis. Makanya nilaimu jelek. Itu orang tua yang nggak manusiawi ngomong begitu pada anaknya. Pertanyaannya, angka-angka yang ditulis di rapot dan di hasil tes TK itu alarm apa bukan? Kan anak kita nggak tiba-tiba bodoh secara nasional kan? Ya. Anak saya kemarin saya ke Jakarta. Rapotnya diambil kakaknya, ya kan? Nilainya 90 semua, tapi rankingnya 5. Apa? Artinya apa? Itu alarm bahwa di kelasnya itu anaknya pinter-pinter. Kamu 90 semua, rankingnya 5. Gak apa-apa, kita seperti artis kalah golf pergi ke Turki, kamu gak ranking 1, kita pergi ke Jakarta. Ya. Pertanyaannya, di zaman Yunani kuno dan Yunani, ya, belajar matematika itu untuk mencerdaskan logika, bukan untuk menghafal rumus-rumus. Belajar bahasa Inggris itu supaya pandai berkomunikasi. Apakah belajar bahasa Inggris harus menghafal
aturan yang ada di grammar. Yang satu ini pinter grammar tapi nggak bisa ngomong. Nah ini kan terbalik. Dulu tujuan belajar matematika supaya logika, rasio, dan kecerdasan manusia menjadi baik. Dan sekarang dibalik masalahnya, belajar matematika untuk mengukur kamu pinter apa enggak. Coba pertanyaannya, belajar bahasa Inggris itu untuk komunikasi apa untuk menghafal aturan grammar nahwunya? Ya kan harusnya komunikasi pinter dulu baru nanti grammarnya ditoto. Ini grammar dulu baru komunikasi. Makanya sarjana bahasa Inggris di Indonesia mau pergi ke luar negeri melanjutkan kuliah S2 tetap harus ikut kursus TOEFL, padahal itu sarjana bahasa Inggris, diperlakukan sama dengan anak SMA. Anak itu dipaksa benar, tidak diajari jujur. Anak itu dipaksa untuk bisa, tapi tidak diajari supaya dia paham. Nah, kalau orang tasawuf kan diajari paham dulu, baru nanti ditunjukkan yang benar itu loh nak, yang benar ini, yang ini nggak benar, gitu loh. Kira-kira yang bertanggung jawab siapa kalau anak secara nasional jadi bodoh mendadak? Yang salah adalah sistemnya gonta kan ganti. Walaupun bapak ibu pinter nyetir mobil, kalau pabriknya itu ganti yang namanya persnelingnya berubah tidak seperti yang biasanya, pasti akan bodoh mendadak, ya kan? Padahal kesini 1, kesini 2, 3, 4, kalau kesini mundur, tiba-tiba diganti kalau kesini mundur. Ya tiba-tiba itu kan bodoh secara nasional mendadak. Yang salah siapa? Yang salah pabrikan buat produk baru tidak pernah sosialisasi. Anak-anak ujuk-ujuk dihadapkan dengan TKA. Karena apa? Tuduhannya guru di kelas itu sering sedekah. Ya guru-guru saya dulu sedekahnya luar biasa. Nilai matematika bro, aku oleh 8. Asli nih 6. Karena sing loro disedekahi gurunya. Nah yang di atas tuh nggak percaya, yang di Jakarta ini kakek sedekah apa enggak? Nah anak-anak sekarang itu terlalu banyak sedekah. Ya, kalau di kitab nanti di zamanmu itu kamu akan melihat keajaiban dunia yang mengejutkan. Orang kaya mencuri, orang miskin sedekah. Sekarang orang alim apa? Meminta-minta. Orang bodoh memberi. Ya. Berarti sistem itu yang perlu diganti, pelajaran harus diletakkan di dalam hati dulu. Nah, begini, sebelum ngomong sabar, saya jelaskan panjang lebar dulu, biar nggak bikin status sabar itu indah. Indah ya indah, sabar ya sabar. Kenapa sih nilainya anak kita itu jelek kalau dipandang dari ilmu tasawuf ini? Kita punya sudut pandang yang agak berbeda dari yang lain. Niatnya anak pergi ke sekolah itu belajar, ya niatnya belajar. Ya. Nah katanya kita itu hidup di abad 21 yang semuanya serba canggih dan semuanya sekarang sudah ada AI yang kecerdasannya melebihi manusia. Kenapa jadi bodoh secara nasional tiba-tiba? Karena kita itu sering dihadapkan gonta-ganti aturan. Kalau sekolah namanya kurikulum.
Ganti menteri kurikulum, ganti anunya ganti lagi. Sekarang kurikulumnya deep learning. Terus piye lek mikir pemikir kurikulum pembelajaran yang mendalam. Kadang-kadang ngomong piye to ya. Akhirnya ya inilah terbukti anak kita bodoh secara nasional tiba-tiba. Kurikulum bergonta-ganti, tapi guru dan kepala sekolah tidak pernah dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan administrasi. Wong katanya canggih. Ya sudah, itu masukkan ke sistem canggih. Guru pulang itu malah bawa tas tebel begini. Terus sampai rumah wajahnya kusut. Kenapa Bu? Aduh Gus, beban saya berat. Terus di sekolah itu anak-anak dablek-dablek, orang tuanya nggak ngerti. Pulang masih dibawa beban. Dan kepala saya ngomong, kalau nggak selesai awas loh kamu, kalau nggak selesai awas loh. Kita bicara AI hari ini, menteri kita bicara AI, wamen kita bicara AI, tapi guru masih kelelahan. Terus buat apa AI yang dipromosikan? AI itu harusnya kan semua beban tidak ada di dalam hati, juga tidak ada di otak manusia, supaya hatinya tetap terjaga, qalbun salim tetap terjaga. Tapi guru tetap kelelahan secara ekonomi. Wong guru SD, SMP, SMA yang swasta yang nggak dapat sertifikasi berapa gajinya? Gitu kok dituntut anaknya jadi pintar. Nah, tujuan belajar adalah mengembangkan nalar dan kejujuran berpikir. Ya, ini tujuan belajar. Tujuan ngaji juga sama, ngaji tasawuf berarti tujuannya untuk akhirat. Wong ngaji tasawuf kok cik mikir donya. Nah, matematika harus kembali menjadi alat untuk mencerdaskan logika dan berpikirnya manusia, bukan menjadi beban. Bapak Ibu itu paham dulu rumus-rumus apa menghafal dulu, baru bisa mengaplikasikan di kalkulator nih. Nih kalkulator itu kan alat untuk mempercepat kita menghitung matematika. Andai kata nggak paham rumusnya, bisa nggak memakai ini? Disuruh menghafal, kalau nggak paham tetap nggak bisa pakai. Jadi harus mengembalikan bahwa matematika alat untuk mengembangkan logikanya manusia. Jadi berpikirnya biar cerdas, ya. Nah, evaluasi itu harus menghargai proses. Arek-arek itu ya sekolah, ya sinau. Nilainya elek kan ya nggak apa-apa, dia jujur kagak bisa. Ternyata faktanya dari zaman ke zaman, sejak zaman Yunani kuno sampai sekarang, zaman AI, keberhasilan seseorang ya keberhasilan pendidikan seseorang itu tidak diawali dari jargon menteri pendidikannya, ya, tapi diawali dari guru yang tulus mengajar di kelas. Gak iso moco tetap dengan sabar sampai bisa baca, ya. Itu dari guru di kelas. Dan keberhasilan seseorang tidak tergantung dari angka-angka yang ada di atas kertas. Banyak orang yang S1 cum laude tapi hidupnya masih kaya raya orang yang SD, lulusan SD aja kok. Banyak yang sukses. Karena apa? Kecerdasannya ternyata keluar ketika dia sudah lulus sekolah. Yang di atas kertas ternyata hanya kertas saja nilai-nilai. Nah, sehingga kita kembali ke sabar tadi, kita sudah nggak pernah dibentuk sabar. Mengerjakan ujian waktunya berapa lama? Dipaksa kita tidak sabar.
Bagaimana kita mau menciptakan kesabaran? Wong kita setiap hari sudah dipaksa tidak sabar. Jadi bicara sabar itu sulit. Kita sebagai manusia sudah manusia seutuhnya, apa manusia dalam angka-angka? Contohnya, kenapa banyak dari kita nggak bisa sabar? Ya, bisnisnya, rizkinya ditunda oleh Allah kok nggak sabar? Karena rasa sabar itu sudah hilang sejak dia kecil. Karena apa? Dari kecil waktu berangkat sekolah SD, enak, kamu makan dulu, sarapan dulu. Kalau nggak sarapan sakit perutmu nanti. Akhirnya diterima reaksi itu, distimulus otaknya ke hatinya. Kalau nggak makan berarti perutnya sakit. Itu direkam setiap hari. Kalau nggak makan perutnya sakit. Kalau nggak makan perutnya sakit. Begitu telat makan langsung sakit. Kalau bahasa Jawa namanya mandi ucape dewe. Akhirnya seorang psikolog itu bikin uji coba sabar. Ada dua anjing, ketika ada bunyi bel, tet, dia keluar. Terus di situ ada makanan, ada daging. Tet, keluar ada makanan, ada daging. Okay. Sampai 3 bulan lamanya. Setelah 3 bulan, tet, tidak ada makanan, tidak ada daging. Diem. Tet, tidak ada makanan. Akhirnya liurnya keluar dari mulutnya anjing karena sudah tidak sabar. Kalau dulu nenek moyang kita masak pagi baru dimakan jam 12 malam, perut kita masih sabar. Mana sekarang telat makan aja kram perut, diperiksa no dokter, di lab, di foto, di rongsen. Ya Allah, nak dulu aku ini makan tidak teratur aja nggak pernah kena lambung. Ini karena dari kecil diajari tidak sabar. Kata Syekh Abdul Qadir, orang yang pemberani adalah berani bersabar. Nah, tadi diingatkan Syekh Abdul Qadir, kamu masih sehat, saya suruh ngaji ilmu tentang kesehatan, kamu nggak mau. Kamu masih diberi kecukupan harta oleh Allah, kamu saya ajari ilmu bagaimana mengelola dunia, kamu tidak mau. Tapi nanti kalau kamu sudah dihilangkan rasa sabarmu, rasa sehatmu oleh Allah, percuma kamu belajar ilmu kesehatan, percuma kamu belajar ilmu mengelola dunia. Nah, sehat diomongi belajar kesehatan kan nggak mau toh. Barulah kalau sudah mulai sakit browsing-browsing, timbul bah Google, tanya dokter ke sana kemari. Kamu ketika masih sehat, saya ajari ilmu bagaimana kamu sehat, kamu tidak mau. Ya. Akhirnya setelah kamu dibikin tidak sehat oleh Allah, kamu belajar kesehatan pun tidak ada gunanya. Kamu ketika masih kaya, saya ajarkan bagaimana supaya hartamu tidak habis, kamu tidak mau. Tapi setelah hartamu habis, kamu baru ikut ngaji sama aku, kata Syekh Abdul Qadir, juga tidak ada gunanya. Ini kata Syekh Abdul Qadir, bukan kata saya, bukan nakut-nakuti. Ya, memang itu yang diajarkan Syekh Abdul Qadir. Ya, jadi kita harus memperbaiki diri kita supaya sabar, ya, ditanam kembali rasa sabar, rasa kasih sayang dan semuanya ini di dalam hati, di dalam kolbu. Kata Kanjeng Nabi, di dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik maka semuanya baik, kalau segumpal daging itu buruk maka semuanya akan jadi rusak. Dia namanya adalah hati, ya. Ya, cerminan sabar itu ya di lampu merah itu, cerminan sabar.
Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Oke, silakan. Yes, di majelis dulu, ya. Oke, monggo. Pertama, tingkat kesabaran untuk orang dewasa. Contohnya seperti anak yang sudah kawin atau mahfuz. Kalau yang mahfuz diingatkan satu dua kali, kemudian mertuanya bilang, ayo, jujur pernah bos saya. Apa ini kurang benar. Bagi saya benar. Iya. Karena emosinya itu juga marah kepada kesabaran yang tinggi. Saya bilang ini dalam nah sama. Pernah terus ya bujuk aku. Wah ini bahas sebarang. Ya itulah namanya, karena apa? Lama tertekan, maka begitu menyampaikan sesuatu meledak-ledak. Iya, lama tertekan itu. Ya seperti bom atom, lama tertekan, setelah ada lubang kecil langsung meledak. Ya. Ya sama dengan waktu saya masih kecil, teman-teman saya, iki anak setan. Loh, malah yang lebih kotor lagi kan nama anjing disebut, namanya disebut kan. Kalau di negeri sana namanya wedus kuwi. Ya. Padahal kambing itu harganya mahal ya. Apalagi kambing kendit ya. Makanya bagaimana kita mengajarkan anak cucu sabar, wong kita sendiri tidak sabar. Kan sudah jadi cerminan. Kalau ingin lihat bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, kan dari cucunya sudah cukup. Karena itu jendela cermin keluarganya. Kalau mau melihat gurunya, kepala sekolahnya, muridnya aja kan cukup. Gak perlu diteliti detail-detail dengan teori yang macam-macam kayak bikin tesis. Muridnya kok api-api, oh iya itu muridnya Bu Siti yang ngono kuwi. Ya muridnya Indah ngono kuwi, ya kan bisa dilihat loh. Anak Mbah Jalil gak ngamuan itu kelainan. Kan begitu akhirnya orang itu. Anaknya siapa itu? Itu anaknya Mbah Jalil. Pantes. Kalau yang ini sabar, ini kelainan ini, anaknya Mbah Jalil kok sabar, ya. Terus kan ada satunya lagi, temperamennya tinggi, terus orang tuanya temperamennya tinggi. Pantes loh orang tuanya seperti itu. Jadi rasa sabarnya sudah ditekan terus, akhirnya hancurlah rasa sabar itu, tidak membekas di dalam hati manusia. Nah tugasnya Nabi dan Rasul itu mengembalikan itu semua dalam keadaan suci dan mulia. Nah akhirnya kita ngajinya dengan kitab tasawuf karena berurusan dengan hati, tidak berurusan dengan akal. Contoh begini, okay. Saya contohkan nanti setelah ada yang bertanya lagi. Monggo yang di Zoom. Monggo yang kalau ada yang bertanya di Zoom. Ada pertanyaan kayak ini? Kalau enggak saya lanjutkan. Nggih, monggo. Ini mungkin amat sami lah Pak. Bisa kembali. Kemudian video pertanyaan nopo juga ada pertanyaan sungguh-sungguh. Apakah Anda masuk manusia? Apa bukan? Disuruh sabar saja tidak bisa. Macam sing kota kan sabar itu mau disebut matur sabar itu hamil. Ternyata keterangan kalau kemarin praktek sabar itu malas sendiri. Macam itu ya ini menurut Syaikhul Qadir, karena ini adalah pelajaran hati, maka sabar itu sebetulnya sabar dan kasih sayang itu bagaimana kalau kita ini dihadapkan dengan situasi dan keadaan. Situasi dan keadaan itu ternyata menggunakan logika. Apakah kita tetap sabar saja? Apakah logika ini juga harus berpikir? Satu misal mau dengan yang Tuhan dicontohkan dalam pendidikan yang
Ternyata orang tuanya juga bisa marah kalau merasa dirusak. Jadi kesabaran itu berarti ada letaknya di situ. Langgi sabar itu indah. Jadi begini, bagaimana kita menumbuhkan kesabaran lagi menurut konsepnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita kan ngaji kitabnya Syekh Abdul Qadir, bukan ngaji kitabnya psikolog. Oke. Nah, jawabannya adalah di paragraf berikutnya kita baca. Bagaimana kita bisa mengembalikan kesabaran itu muncul di dalam hati kita, hati anak cucu kita, yaitu sholahul qalbi bit taqwa. Oke, kita maknai. Sholahul qalbi, perbaikilah ya, atau reformasi al qalbi, hatimu. Nah, kita harus mereformasi hati kita. Bit taqwa, dengan ketakwaan. Wa tawakkuli, dan kepasrahan. Alallahi, kepada Allah. Jadi ini caranya menurut Syekh Abdul Qadir. Azza wa Jalla, Maha Perkasa, wa Jalla, Maha Agung. Wa tauhidu, dan mengesakan. Wa tauhidilahu, dan mengesakannya. Wal ikhlasi, dan bersikap ikhlas. Fil a'mali, di dalam berbagai amal. Wa fasaduhu, dan kerusakan hati. Bi adami dzalika, bi adami, karena ketiadaan itu semua. Jadi hati kita akhirnya nggak jadi sabar, nggak jadi ini, nggak jadi rasa kasih sayang hilang karena tidak ada ketakwaan, tidak ada ketawakalan, ya, tidak ada ketauhidan, tidak ada ikhlas, ya, wis rusak. Apa-apa yang dipandang materi. Al qalbu, hati itu ta'irun, seperti burung. Fi qafasil binyati, fi qafasi, dalam sangkar. Al binyati, bangunan, dalam bangunan sangkar, ya. Kadurrotin, seperti mutiara. Fi hikotin, di dalam cangkang, ya. Kamalin, seperti harta. Fi khazanatin, di dalam perbendaharaan, ya. Fal i'tibaru, maka diibaratkan. Bit-ta'iri, dengan burung. La bil qafasi, bukan dengan sangkarnya. Bidurroti, dengan mutiara. La bil hikoti, bukan dengan cangkangnya. Bil mali, dengan harta.
La bil khazanati, bukan dengan perbendaharaannya. Jadi maksudnya Syekh Abdul Qadir, hati kita itu kalau diibaratkan burung, ya burungnya bukan sangkarnya. Kita percuma membangun sangkar untuk burung yang mahal, tapi burungnya tidak pernah dirawat, nggak pernah dimandikan, nggak pernah dikasih makan, lama-lama mati. Kita punya mutiara yang indah, ya, tapi kita tidak menempatkan mutiara itu pada tempat yang indah, makanya lama-lama rusak dan hilang. Kita punya emas batangan banyak sekali, tapi kita tidak membuat satu perbendaharaan kotak, bahasa kita gampangnya kotak, peti, nggak menyimpan di dalam peti, ya akhirnya diambil orang, hilang. Nah ibaratnya seperti itu kata Syekh Abdul Qadir, yang penting itu isinya, yaitu hati daripada cangkangnya. Yang penting mobilnya apa garasinya? Garasinya mewah, ternyata mobilnya Cherry tahun 70. Ini ada orang punya mobil Alphard tapi nggak punya garasi. Ini kebalikan juga, di kota itu mobilnya bagus-bagus, parkirnya di jalan. Ini sama-sama tidak baik menurut standarnya orang tasawuf, belajar tasawuf. Kalau ingin punya mobil bagus, berarti harus menyediakan garasinya dulu. Kalau ingin hatinya Bapak Ibu bagus, ya ngaji tasawuf dulu. Gak ujuk-ujuk, nanti kalau ujuk-ujuk maka akan jadi bodoh secara nasional. Ya. Jadi yang diibaratkan oleh Syekh Abdul Qadir, hati adalah burung, itu lebih penting daripada sangkarnya. Ya. Rumah ini walaupun rumahnya mewah, kalau di dalamnya orangnya perangainya buruk, maka rumah itu tidak akan terhormat. Terhormatnya rumah ini karena pemiliknya. Omahe gede, ternyata pengedar narkoba, akhirnya kan nggak penting rumah itu, ya, karena yang menempati orang jahat. Nah bagaimana caranya supaya merubah semua kondisi hati kita yang rusak, kesabarannya hilang, kepekaan kita hilang, kasih sayang kita hilang? Syekh Abdul Qadir mengajarkan, Allahumma asghil jawarihana bi ta'atika. Ya, kita maknai Allahumma, ya Allah, asghil, sibukkan jawarihana, anggota tubuh kami, bi ta'atika, dengan ketaatan padamu. Jadi minta kepada Allah supaya seluruh anggota tubuh kita, ya, disibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Wa qulubina, dan hati kami, bima'rifatika, dengan kemakrifatan kepadamu. Wasghilna, dan sibukkanlah kami, tula hayatina, sepanjang hidup kami, fi lailina, di malam-malam kami, wa naharina, dan siang-siang kami. Wal khikna, dan kumpulkanlah kami, billadzina, dengan orang-orang, tuqaddimu, generasi terdahulu, minas solihina, dari golongan orang-orang soleh,
Warzuqna, berilah kami rizki. Ma razaqtahum, sebagaimana engkau beri rizki mereka, ya, orang-orang terdahulu dari golongan orang-orang soleh. Wa kun lana, dan jadikanlah kami wa kun lana, dan jadikanlah kami kama kunta, sebagaimana engkau jadikan mereka, kama kunta, sebagaimana engkau jadikan lahum mereka. Amin. Ya. Jadi ini doanya kalau pingin hati kita diperbaiki oleh Allah. Seluruh organ tubuh kita, zahir batin, supaya diperbaiki oleh Allah. Jadi doanya, Allahumma asghil jawarihana bi taatika wa qulubina bi ma'rifatika washghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna bil ladzina tuqaddimu minas sholihin warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Amin. Minta kepada Allah, ya, supaya seluruh organ tubuh kita, zahir batin, diperbaiki oleh Allah. Dalam? Iya, kalau sudah nah itu berarti keluarga sudah masuk. Kalau saya yang berdoa nah berarti ya termasuk jamaah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kata Syekh Abdul Qadir, ya kaumu, wahai kaumku. Ya kaumu, wahai kaumku, kunu, jadilah kalian lillahi, bagi Allah azza wa jalla. Azza maha perkasa, wa jalla maha agung. Kama kana, sebagaimana keberadaan as-solihuna, orang-orang soleh, lahu, bagi Allah, hatta yakuna, hatta hingga yakuna, keberadaan Allah, lakum, bagimu, kama kana, sebagaimana keberadaan Allah, lahum, bagi mereka. In aradtum, jika kalian menghendaki, ayakuna, keberadaan, ayakunal haqqu, keberadaan Allah yang maha hak, azza wa jalla, maha perkasa, maha agung, lakum, bagi kalian, fashtaghilu, sibukkan diri kalian, bitaatihi, dengan ketaatan, wasobri, dan sabar, ma'ahu, bersama Allah, waridho, dan rela,
bi af'alihi dengan perbuatan Allah, fikum bagi kalian, wa fi ghairikum dan bagi orang lain. Al kaumu, hei kaum. Yang dimaksud Syekh Abdul Qadir itu kaumku gitu ya. Kaumku, al kaumu kaumku, zahidu, zuhudlah kalian. Fit dunya, di dunia, wa akhadhu dan mereka mengambil aksamahum bagian-bagian mereka minha dari dunia biya ditakwa dengan tangan ketakwaan wal waroi dan wirai summa kemudian tolabul akhirata mereka mencari akhirat atau summa kemudian tolabu carilah al akhirata akhirat wa amilu dan kerjakanlah ahmalaha amalan-amalan akhirat asau kalian kekang nufusahum diri kalian wa ta'u dan taatlah kalian Rabbahum kepada Tuhan mereka, yaitu Tuhannya orang-orang soleh azza wa jalla ya. Maha perkasa maha agung wa azu dan nasihati diri kalian nufusahum dengan nasihat mereka summa kemudian wa'adhu kalian menasihati nufusa ghairihim ya, diri orang lain ya. Kita harus mampu menasihati diri kita, barulah menasihati orang lain. Nah, kata Syekh Abdul Qadir, karena kehidupan sudah carut marut, ya kaummu, wahai kaumku. Kalau sekarang saya yang ngomong, ya kaummu, ya wahai jamaahku, kunu jadilah kalian semua lillahi bagi Allah azza wa jalla sebagaimana ya orang-orang soleh. Ikutilah orang-orang soleh. Hatta yakuna lakum kama kana lahum, jadilah kamu itu seperti mereka. Kesibukanmu ya seperti kesibukan mereka. Kita contohnya mau ngaji tasawuf begini. Ini kata Syekh Abdul Qadir.
kamu sebenarnya bukan tidak bisa ngaji tasawuf, karena memang kamu tidak memprioritaskan akhirat. Ya. Tapi kalau kegiatan duniawi pasti bisa. Ketika kegiatan akhirat tidak bisa, artinya memang ini tidak menjadi prioritas. Contohnya, ada orang WA ke bapak ibu, atau bapak ibu WA ke orang lain. Loh, orang ini sudah ganti status kok WA saya belum dibalas. Artinya bapak ibu tidak menjadi prioritas di dalam diri mereka atau orang itu. Ya, jangan tersinggung, wah berarti aku gak penting bagi orang ini, tak WA dari pagi gak dibalas-balas, tapi sudah gonta-ganti story di statusnya. Bapak ibu harus sadar itu. Karena apa? Berarti bapak ibu tidak ada prioritas di dalam diri orang itu. Berarti ya sudah, jangan WA lagi. Kata status, ya. Carilah tempat di mana kamu dihargai, jangan mencari tempat di mana kamu dibutuhkan. Itu akhirnya orang-orang materialistis ya seperti itu. Ya. Jadi carilah akhirat sebagaimana mereka mencari akhirat. Hidup kita harus zuhud. Jangan salah paham ya. Saya menjelaskan zuhud diprotes orang. Loh Gus, jenengan zuhud itu kok bermegah-megahan. Loh, wali-wali kutub yang zuhud itu tidak ada yang miskin. Kalau bisa kita jadi orang yang dekat dan dicintai oleh Allah, kalau bisa baju nggak 100.000, baju itu kalau bisa 12 juta satu setel. Mbah Wali kok murah bajunya. Jadi wali-walinya Allah itu nggak ada yang miskin, tetapi kekayaan itu tidak merisaukan hatinya. Contohnya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syadili, bajunya bagus-bagus. Terus muridnya protes, Syekh, saya kemarin ke pasar Baghdad, melihat kain itu harganya 12 juta. Engkau mengajarkan kami tasawuf, kenapa engkau ini pakai baju yang mewah? Katanya Mbah Wali, wong aku yang punya baju aja nggak risau, kenapa kamu yang nggak punya baju jadi hatimu yang gelisah? Wong yang punya mobil mewah saya kok yang risau orang lain. Berarti yang nggak zuhud siapa? Ya orang yang protes sama saya itulah orang yang nggak zuhud. Saya menempatkan harta dunia sebagaimana porsinya, tapi orang lain protes. Coba kalau saya cuman buka padepokan di belakang itu dengan gubuk-gubukan, Bapak Ibu betah nggak ngaji? Ya paling kena nyamuk macam-macam nggak betah. Ngerasani, jadi guru sufi melarat. Loh iya, guru sufi harus kaya, tapi hidupnya zuhud dan wirai. Orang zuhud itu mau menempatkan dunia pada porsinya. Orang wirai itu orang yang menempatkan dunia, dia tidak tergoncangkan oleh dunianya. Kalau jenengan wirai tadi sudah nyoblos aqua, terus lupa ini tadi aqua yang punya aku yang mana. Kalau orang wirai ya sudah gak diminum semuanya, itu wirai. Ya, kalau geragas ya diminum aja. Lah kalau Bapak Ibu wirai ini tadi yang mana, punya aku kok geser-geser, ya sudah, orang wirai dan zuhud tidak akan diminum semuanya. Ya, yang betul gak akan diminum. Siapa tahu kalau yang satu kena rabies, ya kan? Kalau wirai tidak diminum semuanya, mengambil yang baru. Nah saya kalau minum aqua begitu kan ada tanda itu di botolnya, ditutupnya kan bulat kecil, yaitu yang saya coblos pakai sedotannya itu. Jadi kalau saya lupa, saya sudah menandai punya saya yang nyublesnya khusus di sini. Kalau Bapak Ibu kan nggak nyoblosnya sembarang, jadi ketika bercampur punya orang lain, lupa mana yang punya saya, itu berarti belum bisa wirai. Wong zuhud kok ngasih minuman tetangganya, minuman kemasan gini yang harganya murah, itu berarti belum zuhud, itu masih kikir, pelit.
Ya. Jadi apa yang disajikan pada orang lain bagi orang zuhud itu yang terbaik. Ya. Sing teko kancane wong melarat ditukokno undi-undi ambek ote-ote, sama dibelikan apa? Tempe mendoan. Tapi yang datang pejabat dibelikan ini brownies Tugu Surabaya. Ya, dibelikan yang mahal-mahal, minum yang mahal-mahal. Nah, ini perilaku orang zuhud. Jadi tempatkan dunia pada posisinya, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Carilah akhirat sebagaimana orang-orang yang terdahulu, orang-orang soleh. Mereka tidak risau dengan dunia. Kalau mencari akhirat, otomatis dunianya akan diurusi sama Allah. Kalau kita ngurusi dunia, akhirat kita tidak diurus oleh Allah. Ya, sabarlah sejenak untuk memahami kalimatnya Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir, ya gulamu, hei anak muda. Kalau saya di sini ya, hei le. Tapi gak ada yang le di sini, tua-tua semua. Il nafsaka, nasihati dirimu. Awalan pertama-tama. Ya pertama-tama nasihati dirimu. Summa id nafsa ghairik. Kemudian barulah kamu menasihati orang lain. Alaika kamu bihususoti, ya, sedikit tidak mengistimewakan nafsaka. Kalau kamu ingin hatimu jadi baik, jangan mengistimewakan dirimu. Alhamdulillah Gus niki riyen kula sing bantu Gus. Itu berarti mengistimewakan diri. Jadi ini dipesan oleh Syekh Abdul Qadir. Tapi nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya. Ada pertanyaan, mumpung masih ada waktu. Nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena ini kajian tasawuf. Nggih. Tadi diajarkan dengan guru ini yaitu sabar. Tadi apa yang dikatakan terjadi dengan berjaya sabar, saya ingin menambahkan ini apa namanya, ini tahu Lebih dalam, lebih jauh, ya. Saya pernah ini mungkin habis apa seperti ini. Artinya orang yang sabar itu bisa menghentikan, memberlakukan jika marah. Jadi sabar itu kalau orang itu marah bisa tidak disampaikan kemarin. Ucapan-ucapan yang katakan tadi itu dan sebagainya tidak terucapkan. Kalau itu khairan, Aulia semua. Tidaklah orang Islam bicara dengan yang baik. Oleh karena itu apa namanya, karena tidak ingin belajar kesabaran, apakah kita harus berperilaku pada khairan, tidak menyebutkan sesuatu apapun yang diletakkan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, apa namanya, yang kemarin komplain atau Rasulullah. Jadi Rasulullah itu atau komplain itu kalau diartikan dengan apa namanya, dengan kebaikan, ingin memperbaiki, ingin merubah. Tidak komplain, tapi karena saya miskin itu tidak hanya terus miskin, tapi saya berusaha. Komplainnya itu dengan bekerja yang lebih keras. Gimana? Oke, ada pertanyaan, bagaimana ini sabar? Saya berbicara atau lebih baik diam? Nah, kalau Bapak Ibu sabar, walakal jannah, maka surga bagimu. La takdob walakal jannah. Jangan marah, sabar. Karena sabar itu surga bagimu. Nah, karena apa? Memang betul, kalau marah-marah temperamen tinggi, stroke, neraka bagimu. Nah, lebih baik diam
Bagaimana ajarannya Nabi? Sebenarnya itu kan sudah kita ngaji Ramadan terdahulu di Arba'in Nawawi. Jadi yang dimaksud di dalam hadis itu, kalau kamu tidak tahu, lebih baik jangan berbicara. Kalau kamu tahu kalau ada orang lain yang sudah berbicara, maka kamu diam saja. Oke. Kalau orang yang berbicara itu ternyata salah, maka kamu terbebas dari kesalahan. Nah, kalau orang yang berbicara itu benar, maka kamu derajatnya juga akan naik. Oke. Jadi itu yang dimaksud di dalam hadisnya itu. Itu memang hadisnya Nabi. Makanya kalau jadi orang Islam yang sabar, kalau ada kejadian apapun, jangan langsung like, share, and comment kalau bahasa sekarang. Sekarang kan ada berita itu di medsos, lihat langsung like, langsung share, langsung komen. Itu berarti tidak sabar. Nah. Jadi tidak sabar kita itu. Terus mau motong rumput saja masih tanya gurunya, gimana guru saya mau motong rumput. Itu namanya orang tidak sabar. Oke. Jadi kita diajarkan oleh Nabi sabar dalam menghadapi peristiwa apapun, tidak boleh langsung tersulut emosi, lebih baik diam dulu. Kalau ada masalah itu, yang kalau kita kejadian masalah di masyarakat ya, contohnya ada fitnah, orang ini melakukan ini, kita diam dulu, jangan langsung mengiyakan. Walaupun yang menyampaikan berita itu tokoh, ya, seorang tokoh paling ngetop di kampung terus ngomong, terus kita percaya, kita nggak boleh. Islam tidak diajarkan berpikir secara sosial, diajarkan berpikir rasional. Kenapa? Di dalam hadis itu harus berpikir rasional. Karena begini, kalau saya menjadi orang paling dermawan di kampung ini, atau Bapak Ibu paling dermawan di kampung Bapak Ibu, tiba-tiba orang yang muncul lebih dermawan dari saya akan ditinggalkan oleh orang-orang. Ya, kalau Bapak Ibu itu orang baik, ya standarnya orang baik, tiba-tiba ada orang yang lebih baik dari kita akan ditinggalkan orang lain, karena standarnya adalah sosial. Standarnya harus akal sehat dan benar, tapi memahami peristiwa-peristiwa itu dengan sabar. Ada fitnah itu ditunggu dulu, bener nggak ini? Ya, kita konfirmasi, kita tabayun, kita teliti, walaupun tahu bahwa itu benar adanya, menuduh orang zina, tapi kita nggak boleh mengomentari dan menyebarkan berita itu kepada orang lain bahwa si fulan dan fulanah zina. Artinya berarti kita tidak sabar. Wis pengin ndak ngomong, tak omongi lho ya, aja kondo-kondo. Nah, aku pengin ngomong, aku pengen ketemu sampean, aku pengen ngomong iki. Itu artinya juga tidak sabar. Nih. Jadi maksud dari hadis itu, kalau terjadi sesuatu kita harus menahan diri, nggak boleh langsung responsif. Langsung diterima. Siapa sih ngomong? Sing ngomong Gus Wid. Langsung percaya. Gerak. Nah. Ya, jadi seperti itu. Kita nanti menerima berita apapun di media sosial harus sabar dulu, diamati, diteliti. Walah, ternyata sudah terlanjur nge-share ke grup-grup yang lain, ternyata hoax alias hoax, ya. Jadi orang sabar itu, kata Nabi, menerima apapun tidak responsif. Jadi gak langsung ditelan mentah-mentah. Kalau masih menerima berita apapun, ya mentah-mentah, berarti belum sabar. Oke. Terus ada lagi? Iya. Lah, kenapa kalau orang kok tertindas gitu loh? Kenapa orang itu miskin? Kata Allah, aku jadikan hambaku yang itu miskin karena aku takut kekayaannya
akan merusak agamanya. Ya, aku jadikan si fulan itu kaya, kalau dia miskin maka kemiskinannya akan merusak agamanya. Jawabannya diplomatis Gusti Allah. Karena apa? Yang jadi miskin karena tidak dekat dengan Allah. Contoh begini, orang saya tanya, kamu sibuk apa sih? Sibuk kerja Gus, mencari apa? Cari rezeki. Tapi orang itu lupa, rezeki itu ada yang punya. Dia sibuk bekerja tapi tidak sibuk mencari yang punya rezeki. Logikanya terbalik nggak? Karena yang dibangun selama ini bekerja keras terus kaya. Yakin nggak kalau bekerja keras menjamin kaya? Kuli bangunan itu lebih keras daripada saya kerjanya. Kaya mana sama saya? Loh, itu kan teori yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya si Abdul Qadir dawuh ngomong, kalau kamu ingin hidupmu enak, ya, kamu tidak kekurangan ekonomi, tidak kekurangan apapun, baca ini saja. Allah makhul hadil uqda ila akhir itu kan. Ya sudah, tapi Bapak Ibu kan nggak mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Senengane ngelakoni apa yang jadi sarannya motivator. Orang harus kerja keras, nggak kerja keras nggak kaya. Nah, kalau dalilnya begitu, tukang becak itu lebih keras dari kita. Harusnya kan dia lebih kaya dari kita. Kalau dalil tasawuf, kalau mau cari kerja dalihnya mencari rizki, maka jangan lupa ya mencari yang punya rizki. Kalau mau menumbuhkan kasih sayang, maka jangan lupa yang memberikan kasih sayang. Ya arhamar rohimin irhamna. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, kita nggak akan mampu memuji Allah kalau kita tidak paham dengan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau ingin kaya ya carilah yang maha kaya, baru bisa kaya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah ya, supaya kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar ya. Di dalam menghadapi segala hal kita tidak komplain kepada Allah, kita menerima apa yang ditetapkan oleh Allah pada diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin farjan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaib wa ya qariban ghaira ba'id wa ya ghaliban ghaira maghlub, ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja, ya sariqal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin, innaka ta'lamu makanan wa ta'lamu khalana wa la yafa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.